Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aulia Oktavia di mata kuliah Matematika Terapan 1. Baiklah, pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk bilangan kompleks. Jadi misalkan kita punya bentuk baku dari bilangan kompleks adalah Z sama dengan X tambah Y. Nah, jadi dari bilangan kompleks tersebut kita dapat menggambarkannya di diagram argan seperti ini ya, dimana X-nya ke kanan sebesar X dan ke atasnya sebesar Y di sini. Nah, dari diagram argan ini terlihat bahwa bilangan kompleks ini dapat dinyatakan dalam panjang vektor dan sudutnya dibentuknya dengan sumbu X. Jadi misalkan sudutnya tersebut adalah theta dan panjang vektornya adalah R. Nah, ternyata kita punya hubungan nih antara R theta dan X atau R theta dan Y di sini. Apa hubungannya? Ingat aturan sinus dan kosinus ya. Ketika ada theta ini dan ada sisi yang di sampingnya sebesar X, maka hubungannya adalah kosinus. Jadi X ini dapat ditulis sebagai R cos theta dan Y, karena Y-nya berada di depan theta, maka Y ini dapat ditulis sebagai R sin theta. Kira-kira seperti ini. Dan tangen theta itu adalah tangen depan per samping Y per X. Nah, di sini. Jadi kalau tangan tetanya adalah Y per X, maka theta dapat ditulis sebagai tangan inverse dari Y per X. Sehingga ketika kita kuadratkan kedua sisi ini, X dan Y-nya, kita kuadratkan kedua ruasnya, diperoleh X kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta, dan Y kuadrat sama dengan R kuadrat sin kuadrat theta. Nah, ketika kita jumlahkan X kuadrat dan Y kuadrat, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, karena sama-sama ada R kuadrat, jadi bisa kita keluarkan R kuadrat kali cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Nah, dari sifat identitas trigonometri dapat kita simpulkan kalau cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta ini sama dengan 1, sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat ini sama dengan R kuadrat. Akibatnya R-nya di sini adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, atau ini sama dengan modulus dari Z atau panjang vektor Z ini. Sehingga jika kita punya Z sama dengan X tambah Y, ini kita substitusi X-nya R cos theta dan Y-nya adalah R sin theta. Kira-kira seperti ini. Diperoleh Z sama dengan R cos theta tambah IR sin theta. Nah, karena sama-sama mengandung R, di sini mengandung R, bisa kita keluarkan R-nya R dikali cos theta dikali ditambah I sin theta. Nah, ini dapat kita singkat sebagai cis theta. Jadi bentuk polar dari Z sama dengan X tambah Y adalah R cis theta, dengan R-nya adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat dan theta adalah tangen inverse dari Y per X. Ingat theta-nya ini, theta di sini ini satuannya dalam derajat ya. Contohnya, tulislah Z sama dengan 2 tambah 2I ini ke dalam bentuk polar. Jadi sebelum kita mencari R dan theta-nya, terlebih dahulu kita harus gambarkan dulu di mana posisi Z-nya ini. Apakah ada di kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, atau kuadran keempat. Ini berpengaruh terhadap theta-nya nantinya, kuadran ini. Nah, jadi Z sama dengan 2 tambah 2I posisinya ada di kuadran pertama ini. Karena ini ya, 2 ke kanan dan 2 ke atas. Jadi tetanya sudut yang dibentuk antara sumbu X dan si vektor Z ini. Ini tetanya. Nah, setelah itu baru kita cari R dan tetanya. Karena di kuadran pertama berarti tetanya aman ya. Kuadran pertama positif tetanya. Nah, ini Z sama dengan 2 tambah 2I, X-nya 2 dan Y-nya 2, sehingga R-nya adalah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 2 akar 2. Dan tangannya dan tetanya adalah tangan inverse dari Y per X 2 per 2
2. Tangen inverse dari 1 sama dengan 45 derajat. Ini bisa dicari di kalkulator atau bisa diingat kembali ya tentang nilai dari tangen. Nilai sudut berapa yang hasil tangennya itu 45 derajat. Ini tetap 45 derajat karena dia berada di kuadran pertama. Jadi bentuk polar dari Z sama dengan 2 tambah 2I adalah 2 akar 2 cis 45 derajat. Atau kalau ditulis dalam bentuk lengkapnya adalah Z sama dengan 2 akar 2 cos 45 derajat tambah I sin 45 derajat. Nah, ini nggak perlu diubah ya, cos 45 derajat itu berapa, sin 45 derajat itu berapa, karena kalau diubah kembali cos 45 dan sin 45 dia akan kembali menjadi bentuk umum ini. Jadi cukup sampai di sini aja penulisan bentuk polar dari bilangan kompleks. Nah, ini yang pertama. Kalau yang kedua, bentuk lain dari bilangan kompleks ini adalah bentuk eksponensial. Pada dasarnya sama, namun bedanya ada di tetanya nantinya. Jadi bentuk eksponensial ini merupakan bentuk polar yang ditulis dalam bentuk yang lebih ringkas berdasarkan formula Euler. Jadi kalau formula Euler itu untuk setiap bilangan X berlaku ini ya, Y pangkat IX sama dengan cos X tambah I sin X. Ketika X nya kita ganti dengan theta, Y pangkat I theta sama dengan cos theta tambah I sin theta. Jadi ingat bentuk polarnya ini kan sebelumnya telah kita dapat Z sama dengan R kali cos theta tambah I sin theta. Nah, cos theta tambah I sin theta ini sama dengan E pangkat I theta. Sehingga ini bisa ditulis ya, bentuk polar ini dapat ditulis dengan Z sama dengan RE I theta. Bedanya, theta di sini ditulis dalam satuan radian, bukan dalam derajat nantinya. Nah, jika ada yang belum tahu gimana cara mencari radiannya, berikut ada dikasih tahu gimana cara konversinya. Ini ya, ini asal usulnya. Nah, dan ini ketika 1 derajat ini sama dengan V per 180 radian. Nah, kalau diketahui 60 derajat ini sama dengan berapa radian, berarti kalau 60 derajat cukup dikalikan V per 180 ini dengan 60 derajat. Kalau dikali 60 berarti bisa sama-sama kita bagi 60 ya, bagi 60 bagi 60 180 sama dengan 3 ya kalau dibagi 60, sehingga 60 derajat sama dengan V per 3 radian. Begitupun sebaliknya, ketika diketahui radian maka mencari sudutnya dibalik, berarti 180 per V. Nah, contohnya ini kita pakai contoh yang sebelumnya ya. Jadi bilangan kompleks Z sama dengan 2 tambah 2I, bentuk polar bentuk eksponensialnya berapa gitu kan. Jadi ini maaf salah, nyatakan bilangan kompleks ini ke dalam bentuk eksponensial. Jadi berdasarkan jawaban sebelumnya kita telah peroleh R-nya adalah 2 akar 2 dan θ-nya adalah 45 derajat. Berarti 45 derajat kita ubah terlebih dahulu ke radian. Berarti V per 180 dikali 45 derajat sama dengan V per 4, sama-sama bagi 180, sehingga Z-nya sama dengan RE pangkat I theta, 2 akar 2 dikali E pangkat V per 4I. Nah, jadi itu ya beda antara polar dan eksponensial. Kalau polar itu penulisan tetanya dalam sudut atau dalam derajat, kalau eksponensial penulisan tetanya dalam radian, R-nya sama. Jadi cukup sekian dulu penjelasan saya tentang bentuk-bentuk bilangan kompleks. Mohon maaf apabila ada salah. Semoga bermanfaat penjelasan-penjelasan ini ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.